10 kebiasaan buruk yang merusak kepercayaan diri Anda. Kepercayaan diri adalah salah satu dari hal-hal yang tidak berwujud, sangat sulit untuk didefinisikan tetapi Anda tahu ketika kamu melihatnya. Anda bisa menyebutnya rasa percaya diri, bisa dalam kemampuan, kualitas, dan penilaian mereka. Serta itu mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan kita. Hidup berisi apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Bagaimana orang lain melihat kita dan bagaimana kita melakukannya di sekolah dan di tempat kerja. Bahkan, jika kurangnya kepercayaan diri bisa menjadi akibatnya, itu bisa melemahkan berpikir, serta stres sosial atau psikologis lainnya, sehingga kondisi kesehatan juga ikut yang mempengaruhi harga diri. Nomor 1. Mengabaikan penampilan Anda. Anda sudah tahu pentingnya kebersihan yang baik, bahwa Anda menjaga kesehatan Anda, terlihat penting. Salah satu hal terpenting, kalau Anda menyadari, bahwa jika Anda sadar sekalipun, Anda telah mengabaikan penampilan Anda. Pada dasarnya Anda menunjukkan rasa tidak hormat kepada diri sendiri. Bahkan jika Anda sedang tidak enak badan, penampilan harus tidak boleh menurunkan harga diri Anda. Lakukan yang terbaik, terutama saat itu kondisi penting saat situasi sosial. Ini mungkin tampak seperti titik rendah, merawat penampilan Anda benar-benar dapat membuat perbedaan. Bangun kepercayaan diri Anda untuk jangka yang panjang. Nomor 2. Memperbaiki bak minor. Jika Anda melihat ke cermin, perhatikan baik-baik, apakah Anda melihat sedikit cacat pada penampilan Anda. Terjebak pada kesalahan ini mungkin Anda merasakan, tampilannya di kepala Anda sampai terasa seperti itu. Bisakah kamu melihat? Jika demikian, Anda harus berhenti. Praktek ini adalah racun kepercayaan diri. Bahkan jika Anda pikir Anda orang yang jujur dengan dirimu sendiri, lihat kekuranganmu dengan fokus yang besar. Sehingga dapat membuat Anda membenci apa yang Anda lihat. Ketika ini terjadi, coba perhatian Anda alihkan. Kagumi semua yang Anda sukai. Nomor 3. Bicara tentang kelemahan yang Anda rasakan. Ada garis tipis antara pikiran untuk hal yang negatif dan hal yang positif. Meskipun ejekan diri bertujuan untuk menunjukkan hal itu, Anda adalah orang normal yang tidak mengambil tindakan sendiri. Serta dapat menjadi terlalu serius dalam beberapa kasus, terus-menerus sebagai ketidakpastian. Bahkan jika Anda terus memposting komentar negatif tentang diri Anda, orang akan memperhatikan juga. Bosan mendengarnya atau mulai berpikir bahwa mungkin Anda benar-benar tidak baik. Anda melihat, mereka melihat. Misalnya, jika Anda perlu membahas kelemahan dalam konteks profesional, seperti wawancara kerja, jadikan itu sebagai area pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa sementara itu pasti, apa yang Anda dapat, itulah yang Anda tingkatkan dalam bentuk kemauan. Nomor 4. Puji orang lain terlalu banyak. Jika Anda pernah memuji orang lain, pada dasarnya seperti itulah Anda, beritahu mereka betapa jauh lebih baik mereka dibandingkan Anda. Tentu saja penting untuk membangun orang lain, tetapi jika Anda melakukannya terlalu banyak, Anda tidak perlu melakukannya seorang diri. Seekor ikan kecil sebagai perbandingan, Anda mulai mempercayai cerita ini. Alih-alih mengulangi pujian yang berlebihan ini, orang lain juga akan merendahkan diri. Luangkan waktu Anda, hargai hadiah dan bakat Anda sendiri. Padahal, jika kita semua sama,
maka tidak ada apa-apanya kita ini, lantas sesuatu akan diperhatikan. Masing-masing dari kita memiliki sesuatu yang istimewa. Itulah membuat kita unik, jadi jangan lupakan dirimu yang memiliki karakteristik positif. Nomor 5. Percayalah pada bicara sendiri negatif Anda. Jika Anda seperti kebanyakan orang, Anda mungkin pernah pikiran negatif tentang diri Anda dari waktu ke waktu untuk saat ini. Sayangnya, itu jauh lebih mudah dipercaya. Hal-hal buruk seperti yang kita katakan satu sama lain sangat baik. Seiringnya waktu, hanya pemikiran seperti itu, turunkan harga diri dan kepercayaan diri Anda. Meskipun bala bantuan positif dapat membantu bertaubat, beberapa cara berpikir itu malah terlebih lagi. Membantu berarti belajar untuk tidak menerima kenegatifan. Monolognya terlalu serius sejak awal. Ini memungkinkan perspektif yang lebih objektif, menuju kehidupan yang menempatkan Anda di jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Dalam kebahagiaan umum dan dengan demikian lebih percaya diri. Nomor 6. Terlalu banyak permintaan maaf. Apakah Anda pernah menemukan diri Anda mengatakan, "Saya minta maaf," bahkan jika orang lain menabrakmu? Meskipun permintaan maaf bisa sangat kuat dan penting, bersikap terlalu sopan atau meminta maaf sepanjang waktu, jangan lakukan. Itu bisa merusak kepercayaan diri Anda. Meminta maaf terlalu banyak dapat membuat Anda terlihat tidak aman. Kamu seolah-olah tidak aman. Itu kemampuan terpaksa, atau emang pilihan Anda? Anda tidak perlu meminta maaf atas tindakan Anda. Anda tidak tahu kesalahan Anda, atau apapun tentang itu. Anda tidak akan menyesalinya. Jadi Anda menyalahkan diri sendiri, serta biarkan orang lain berpikir Anda bersalah. Permintaan maaf harus dilakukan saat diminta. Jika tidak, mereka kehilangan keefektifannya serta makna dari kata maaf. Nomor 7. Biarkan orang lain membuat keputusan untuk Anda. Anda tidak dapat memastikan, jika Anda tidak tahu apa-apa. Suka atau tidak, percayalah pada pendapat Anda untuk hal-hal yang penting. Keyakinan dibangun dengan mengungkapkan apa yang Anda inginkan, dengan cara yang jujur dan mendidik. Ini hanya dapat terjadi jika Anda mendengarkan diri sendiri, hal-hal tertentu, dan berikut ini yang Anda inginkan dalam hidup Anda. Ketika seseorang mengatakan apa yang mereka pikirkan, harus terjadi, atau mendorong Anda untuk melakukannya. Sesuatu yang mereka inginkan, alih-alih memikirkannya. Kebutuhan mereka, atau lebih buruk lagi, mereka coba kendalikan atau memanipulasi kepercayaan diri Anda, sedangkan menderita karenanya. Nomor 8. Turunkan level Anda. Turunkan standar Anda, sehingga Anda dapat bekerja di mana saja. Kalau itu terjadi, berarti menerima kekurangan dari yang Anda nilai. Tentu saja, menurunkan standar terbayar, lebih nyaman, atau nyaman untuk Anda. Hanya saja meskipun mungkin ada solusi sederhana, itu tidak membantu kepercayaan diri Anda saat ini dalam jangka panjang. Nyatanya, menurunkan standar Anda membuat Anda rendah hati, bangga dan menimbulkan lebih banyak masalah untuk segera menyelesaikannya. Ini juga bagaikan kelereng yang licin. Kapan Anda mulai? Dari yang pertama, lakukan, itu akan lebih mudah.
Lakukan untuk orang lain juga. Kita mungkin tidak semua memiliki nilai yang sama. Semua ada bedanya, dan begitulah adanya. Oke. Tetapi, jika Anda memiliki perlengkapan standar bagi mereka, itu membuat Anda lebih bahagia dan lebih percaya diri dan itu lebih aman. Nomor 9. Mempertahankan hubungan yang beracun. Dalam hal kepercayaan, hubungan Anda memiliki peran penting dalam hidup Anda. Itu karena semua orang di sekitar Anda terpengaruh. Bagaimana Anda berpikir dan merasakan tentang diri Anda sendiri. Orang-orang terdekat, keluarga Anda, teman, kolega, dan bahkan kenalan Anda. Semuanya mempengaruhi harga diri. Ketika orang-orang di sekitar Anda terus-menerus mengkritik, atau bahkan menjatuhkan Anda, kepercayaan diri akan turun seketika itu. Jadi mundur, selangkah demi selangkah dan pertimbangkan apakah itu Anda berhubungan yang sehat bagi kedua belah pihak. Berpartisipasi, terutama jika kepercayaan diri Anda terguncang oleh ini secara individu. Untuk menjadi percaya diri dan bisa menebarkan hal positif, penting bagi Anda untuk mengelilingi diri Anda sendiri terlebih dahulu. Orang-orang positif yang peduli dengan kesejahteraan Anda, itu langka paling sebanyak diri Anda sendiri. Nomor 10. Bandingkan diri Anda dengan orang lain. Kita semua telah melalui semua itu. Anda terjebak di media sosial Anda, dan Anda mulai memperhatikan orang lain itu, raih pencapaian lebih cepat dari Anda. Ya, mungkin mereka memiliki rumah yang lebih bagus, pekerjaan yang lebih baik, atau mereka bahagia menikah saat ini dengan segala sesuatunya. Anda merasa cemburu, tidak aman, dan bahkan mungkin marah karena orang-orang ini punya sesuatu untukmu. Tapi tunggu. Apakah ini benar-benar seburuk kelihatannya? Membandingkan diri sendiri dengan orang lain adalah manusiawi yang mengadakan. Kami siap untuk melihat perbedaannya. Namun jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menjadi malapetaka karena ulah dirimu sendiri. Itu bisa membuat Anda cemburu atau kesal dengan prestasi orang lain. Jika Anda menyukai video ini, berikan jempol like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video dari kami. Jangan lupa selalu berbagi dengan teman-teman Anda, agar manfaat dari video ini bisa dirasakan pada yang lainnya. Terima kasih telah menonton.